Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Alkaba, seperti peribahasa tak kenal maka tak sayang. Kalau ya sayang, jangan di ghosting ya. Halo, kenalin namaku Nazwa dan partnerku. Halo, aku Nanda. Pada hari ini, kita akan menemani kalian pada podcast hari ini selaku host. Oke, jadi sekarang ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih. Bisa nebak nih siapa? Oke, mari kita sambut Bapak Agus Sugito, Sarjana Pendidikan Assalamualaikum Kak Nazwa, Kak Nanda. Waalaikumsalam Bapak. Sahabat semua. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga Kak Nazwa, Kak Nanda, teman-teman semuanya juga sehat. Alhamdulillah, izin melepas parkes ya Bapak? Silakan ya. Oke nih Nan, jadi tema yang akan kita bawakan di podcast kali ini apa ya? Tema kali ini nih masih berhubungan dengan puasa, yaitu Ramadan di hati. Ngomong-ngomong soal puasa nih, kira-kira ini udah jam berapa ya? Jam berapa ya? Sekarang udah jam 11. Sepodcast bersama Alkaba Semarang. Oke, nih Pak, berdasarkan tema kali ini kan Ramadan di hati nih Pak. Menurut Bapak nih, kalau misal dengar kata Ramadan di hati, apa sih yang terlintas di pikiran Bapak? Bapak izin lepas masker juga ya. Iya baik Bapak. Ikuti Kak Nazwa dan Kak Nanda. Ya, Ramadan di hati kalau menurut Bapak sendiri mungkin semoga sama juga dengan Kak Nazwa, Kak Nanda dan sahabat Alkaba di rumah. Ya memang Ramadan itu selalu di hati kita. Ya, seluruh umat Islam sepakat kita pasti menunggu-nunggu datangnya bulan suci Ramadan, dan ketika alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun ini, tahun 2022, tahun 1443 Hijriah ini, ya senangnya luar biasa, dan semoga bareng-bareng lah ya kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Oke. Wah, ternyata gitu ya. Oke, baik Bapak. Jadi tuh Ramadan tahun ini tuh masih dalam nuansa pandemi ya Bapak? Betul Kak Nazwa. Nah, bagaimana sih caranya menjadikan bulan Ramadan menjadi sebuah momentum untuk mengingatkan perubahan diri gitu? Iya. Bicara tentang puasa bulan Ramadan ini dengan berbagai fadilah, keutamaan bulan Ramadan ya. Ketika kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, maka kita berusaha semaksimal mungkin pastinya untuk bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Menjadi pribadi yang berubah lebih baik itu satu efek ya dari kita menjalankan puasa Ramadan ini dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Kalau tujuannya kan la'allakum tattaqun ya, supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, tetapi tidak mungkin kita hanya menjalankan puasa sekedar tidak makan, tidak minum saja terus nanti kita berubah jadi pribadi yang lebih baik ya. Kalau untuk bisa berubah tentunya tidak sebatas menahan diri dari lapar dan dahaga saja, tetapi kita juga menjauhkan diri kita dari perbuatan maksiat segala bentuknya, termasuk meninggalkan yang kurang bermanfaat ya, terutama di bulan Ramadan ini. Kak Nazwa, Kak Nanda dan sahabat Alkaba semuanya di rumah, kalau kita bicara tentang perubahan diri itu kan ada teorinya tuh. Ya, ada penelitian pembiasaan baru itu bisa terbentuk dengan dijalankan konsisten 21 hari ya. 21 hari. Nah, ini Ramadan kita temukan bulan Ramadan ini kita jalankan ibadah puasa Ramadan, insya Allah lah ya, insya Allah dengan izin Allah paling tidak sebulan penuh gitu. Berarti sudah dengan penguatan. Nah, semoga dengan menjalankan amal ibadah harian di bulan Ramadan ini dengan maksimal, ya sudah terbentuk pembiasaan diri kita. Nantinya kalau udah ketemu bulan Syawal itu artinya apa ya? Bulan Syawal itu peningkatan kan ya. Nah, walaupun secara umum biasanya ya umumnya ya, termasuk Bapak mungkin euforia begitu bahwa kita kembali kepada fitrah gitu, malah turun. Nah, semoga kita enggak di tahun 1443 Hijriah ini selesai Ramadan ya, pembiasaan diri yang sudah baik, yang sudah terbentuk itu terus kita jalankan secara
berkelanjutan, syukur ditingkatkan. Iya, Ya. jadi gitu ya. Jadi intinya konsisten gitu ya Pak ya. Betul. Konsisten akan membawa perubahan. Iya, dan itu berat ya. Iya. Berat banget Pak. Hmm, Yang namanya ngalahin diri sendiri itu justru malah paling berat ya Pak. Betul. Beban hidup itu berat, tapi musuh terberat kita juga bukan lain adalah hawa nafsu, kan diri kita sendiri Iya, berarti bener ya. banget. Harus bisa ngontrol gitu. Betul. Dan Iya. itulah uniknya kita menjalankan puasa bulan Ramadan juga sedang berjihad, sedang berperang begitu, jihadul akbar, jihad yang besar. Iya. Karena yang dilawan ya hawa nafsu diri kita sendiri gitu. Iya. Oke. Jihad zaman sekarang gitu ya Pak, bukan Iya. jihad angkat pedang. Nggak harus ke mana, ke Rusia misalnya ikut perang jihad perang, bukan kan? Oh, iya. Iya, tapi benar banget. mengendalikan hawa nafsu kita gitu. Ngomong-ngomong tentang puasa juga nih Pak. Iya. Kalau Pak Sugi nih tim buka puasa langsung takjil atau langsung makan berat nih Pak? Biasanya bapak nih sekeluarga ya di rumah tuh ya kita takjil dulu ya. Berbuka Kalau- yang manis-manis dulu ya, betul, Pak? yang Oke. manis kayak lihat Kak Nazwa, Kak Nanda gitu ya biasanya. Kalau Oke. di rumah nih ya tradisinya umumnya ya hidangan itu ya kadang kalau untuk buah tuh kurma tuh sedia tuh di rumah. Kalau enggak ya ada cola apalah ya yang manis sekedar untuk pembuka dulu gitu. Iya. Nanti setelah selesai sholat maghrib barulah tuh bisa makan besar. Biasanya gitu sih. Mungkin kalau Kak Nazwa, Kak Nanda beda kali ya. Kalau Udah saya langsung takjil dulu nih. Oh, Kalau Nanda Kirain gimana balas ini? dendam langsung. Semuanya tuh dihidangkan Iya. udah penuh di meja makan, Kalau habisin. saya ya. takjil dulu sih Pak. Takjil kayak minum es campur gitu-gitu. Mm-mm. Terus ada kolak juga. Kalau Nanda gimana ini? Sama sih, soalnya takutnya kalau misal makan berat dulu nih, nanti terus sholat maghrib, wah nanti takutnya Kenyangan ya? kenyangan terus Betul. gak enak di perut kan Pak. Betul, nggak nyaman, kantuknya datang biasanya. Iya. Kenyang ya. banget. Iya. Oh ya, terus mengenai puasa nih, banyak orang juga Pak yang beranggapan Ramadan itu fase yang monoton, cuma datang, terus nanti pergi lagi, terus nanti datang lagi. Gimana sih Pak cara menyikapi anggapan tersebut? Kita sih berusaha ya, itu manusiawi mungkin apa nih, sebagai seorang manusia tuh punya pikiran seperti itu sah-sah saja, dan mungkin banyak juga yang berpikiran begitu ya, bahwa ini alhamdulillah nih ketemu bulan Ramadan, padahal tuntunannya sejak dari masuk bulan Rajab saja kita apa nih selalu berdoa tuh, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan gitu kan, berkahi kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan kemudian pertemukan dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya kan ya. Tidak boleh kita beranggapan misalnya ini memang ketemu nih, kita jalani itu awal Ramadan, pertengahan sampai akhir gitu ya, terus kita berharap atau kita yakin gitu bahwa tahun depan ketemu lagi Ramadan, sehingga nggak berbekas kan ibadah Ramadan kita. Maka yang terbaik tentunya kita beranggapan ini adalah Ramadan terakhir gitu. Sehingga kalau kita punya pikiran ini bulan Ramadan terakhir, belum tentu, karena memang nggak ada jaminan kita bisa dipertemukan di Ramadan tahun berikutnya, itu kan kita akan menjalankan ibadah Ramadannya dengan Maksimal. sungguh-sungguh kan gitu. Di dalam kita beribadah, beramal, bekerja tuh, kalau untuk yang duniawi kan kita dituntun untuk seakan-akan kita bisa hidup seterusnya gitu. Iya. Jadi i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Jadi kalau untuk orientasinya beramal untuk akhirat, maka ya pikiran kita seakan-akan kita akan mati esok. Nah di bulan Ramadan nih di hari-hari di bulan Ramadan nih, mungkin kalau di awal pertama kita hari pertama bulan Ramadan yang terasa biasanya masih adaptasi, masih berat gitu ya, ya itu kita tetap jalani sungguh-sungguh, karena belum tentu di hari kedua kita masih hidup. Maka hari pertama itu nggak kita tunda-tunda, kita maksimalkan tuh, ini baca Quran apa, sehingga keseluruhan hari di bulan Ramadan yang kita jalani ini menjadi berkesan. Kalau berkesan itu kan berarti ini ya, nggak pengen segera berpisah. Dan kalaupun ternyata kita berpisah nantinya dengan bulan Ramadan, masih tetap sama
berbekas gitu. Jadi Euforianya ya, Pak? iya, kemarin setiap hari itu di bulan Ramadan tadarus, bahkan satu hari 1 juz, bahkan lebih misalnya Iya, gitu ya. khatam Quran. Maka di luar atau selepas bulan Ramadan, karena kita nggak ada ini nih, nggak ada jaminan bisa ketemu bulan Ramadan tahun depannya, ini jangan sampai lah, karena belum tentu aku ketemu bulan Ramadan berikutnya, maka lanjutkan, bahkan syukur ditingkatkan, kan idealnya begitu. Jadi kalau yang punya pikiran ini sudahlah, ini rutinitas belaka gitu ya, bahwa ini datang terus nanti kita jalani aja lah udah, terus setelah itu pergi tanpa kesan, itu naudzubillah. Semoga kita tidak termasuk yang demikian ya. Amin, Itu bisa amin, menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan maksimal gitu. Nah, sehubungan dengan tadi nih, bahwa nilai kesuksesan Ramadan ini dinilai ketika seseorang mampu mengubah dirinya di bulan Ramadan. Iya. Nah, menurut Bapak, bagaimana agar hati kita selalu merindukan datangnya Ramadan? Iya, bulan Ramadan bulan yang dinanti-nanti oleh orang yang beriman, seluruh umat muslim bahkan di seluruh dunia ya. Itu karena memang keutamaan-keutamaannya dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Seandainya kita menginventarisir gitu ya, keutamaan bulan suci Ramadan nih, maka pasti itu kita semua minta kepada Allah, ya Allah kalau boleh ya setiap bulan ini di 1 tahun ini nggak usah ada bulan yang lain kecuali bulan suci Ramadan, kan gitu ya. Sama seperti misalnya Kak Nazwa gitu, suka sama Kak Nanda gitu, cocok gitu ya, seneng gitu, itu pasti karena ada kelebihannya Kak Nanda ya. Kita suka dengan sesuatu itu juga pasti karena ada kelebihan dari sesuatu itu, Ada yang ketertarikan, betul ya, ada chemistry. iya. Gitu ya. Nah ibaratnya bulan Ramadan ini juga sama, anggaplah bulan Ramadan itu tamu, berarti tamu yang memang bawa oleh-oleh super banyak gitu. Ya sih. Terus ini nyaman kita ngobrol dan seterusnya, maka nggak pengen segera berpisah, bahkan kalau boleh nggak mau pisah gitu. Nginep aja gitu Iya. Ya, Nah, karena ketika Allah berkehendak memang ini sudah selesai, nanti masuk bulan Syawal, ya pasti kangen kan, rindu gitu. Karena keutamaannya. Berarti langkahnya ya kita ini aja sering-sering tuh, walaupun kita sudah banyak terima ulasannya, kita lihat bagaimana keutamaan bulan suci Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan ini kan bulan pendidikan, syahrut tarbiyah, kita digembleng untuk jadi pribadi yang jauh lebih baik. Kalau kepompong tuh berapa hari itu ya? Kalau kepompong tuh kan katakanlah belasan hari itu, ada yang 12 hari, ada yang 14 sampai 16 hari gitu. Nah, kita sebulan penuh digembleng di bulan Ramadan ini, dan nilai lebihnya kalau menurut Bapak ya, itu ini nih, bersama-sama bareng, kebersamaan. berjamaah, semuanya lingkungannya mendukung gitu, mau dimanapun tempatnya, di rumah kita bangun pagi sahur Gitu ya. ada yang kontrengan Betul, gitu-gitu ya. yang di bulan yang lain mungkin kita nggak ada tadarusan bareng, ini bisa terbentuk semacam itu. Nanti di lingkungan masyarakat, kalau Kak Nazwa, Kak Nanda di sekolah juga kegiatan-kegiatannya sudah, ini kegiatan-kegiatan yang memang meningkatkan ini kualitas spiritualitas kita kan ya. Itu dimanapun tempat, bahkan kalau kita lihat di luaran sana yang punya rumah makan misalnya, itu juga menghormati ini bulan suci Ramadan siangnya tutup misalnya, enggak gitu tuh. Jadi mendukung semuanya itu, maka perubahan yang ada pada diri kita akan jauh lebih bisa maksimal prosesnya dibandingkan dengan bulan-bulan di luar Ramadan. Menurut Bapak sih gitu sih Kak Nazwa. Jadi dengan kita tahu kelebihan-kelebihan, keutamaan Bulan Ramadan, ya pasti kita ini ya selalu kangen gitu ya Pak, rindu gitu. Terus kalau bulan Ramadan juga ada sholat tarawih juga nih, yang bareng-bareng juga gitu. Ibadah Makan takjil bareng sama orang tua gitu, keluarga juga gitu. Selain ibadahnya, selain kita dapat pahalanya, juga kita dapat kegiatan-kegiatan yang membekas di luar. Betul, jadi kita berharap rutinitas kita, ibadah harian kita gitu ya, amalan yaumiyah kita di bulan suci Ramadan ini tidak kemudian hilang ya, tapi selalu berbekas gitu, ada asarnya yang nantinya kita insya Allah bareng-bareng tuh jaga dan tingkatkan itu di bulan Syawal dan bulan berikutnya gitu.
Oke. Kalau Kak Nazwa, Kak Nanda senang atau sedih tuh kalau menjalani puasa bulan Ramadan? Senang dong pastinya Pak, alhamdulillah senang karena ada Alhamdulillah. momen kebersamaan juga di situ, kemudian ya banyak pahala juga yang didapatkan di bulan Ramadan insya Allah. Semoga kita semuanya termasuk ini yang bisa menghidupkan bulan Ramadan ini. Ya. Nah, Amin. kan sudah sampaikan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau ya, ini barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ya, dia dasarnya adalah iman dan mengharap pahala dari Allah, itu maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu kan luar biasa ya Ramadan tuh. Jadi bisa membersihkan diri kita, mensucikan hati kita gitu. Nah, semoga kita berhasil melalui ibadah Ramadan ini dengan baik dan nantinya kembali fitrah, kira-kira gitu ya. Jadi benar-benar Amin. menang gitu. Iya. Menangnya bukan lawan musuh yang hebat Bebuyutan gitu. enggak ya, tapi menahan hawa nafsu, artinya mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu kita punya itu, Iya. itu memang dari Allah, tapi kita bisa berhasil mengendalikannya. Nah, Iya. gitulah ya. Wah, seru juga ya obrolan kita dengan Pak Sugi. Iya. Selain di bulan puasa ini, selain kita meningkatkan diri, juga meningkatkan tali silaturahmi nih ya Pak. Betul. Bahkan ada juga yang menyebutkan bulan Ramadan itu sebagai bulan ukhuwah gitu, persaudaraan. Karena kita untuk berbagi ya, untuk bersosialisasi, bergaul bersama itu meningkat juga. Iya. Tidak hanya dari segi intensitasnya ya, keseringannya maksudnya, tapi juga insya Allah dari sisi kualitasnya juga. Termasuk ya tadi tuh malam nih yang biasanya mungkin jamaah salat isyaknya berapa gitu ya, 1 atau 2 shaf lah, ini kalau ayo tarawih bareng gitu udah Sekampung, penuh, iya penuh gitu. Dan itu terus semoga tidak semakin maju. Kalau semakin maju biasanya kalau semakin tambah harinya itu kan semakin maju berkurang maksudnya. Pas pertengahan gitu Iya, ya. kalau yang guyonannya itu kan nanti yang di mall yang tambah lah. Semoga kita tidak ya, tetap bisa istiqomah gitu. Amin. Gak kerasa nih Pak, ternyata waktu sharing-sharing kita udah berlangsung cukup Gitu lama ya. ya Pak. Insya Allah bermanfaat ya teman-teman. Kami Amin. selaku host meminta maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kita ugi Arab pamit ujung diri saking podcast niki nggih. See you later. Ilaliko. Sampai jumpa dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.